Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita puji dan syukur atas izin Allah kita telah diberikan kesempatan dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Kemudian tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu membahas tentang lembaga keuangan syariah. Ada yang sudah tahu belum apa itu lembaga keuangan syariah? Perkuliahan pada hari ini yaitu membahas tentang lembaga keuangan syariah. Di sini lembaga keuangan syariah itu sendiri yaitu di mana lembaga keuangan syariah adalah institusi finansial yang beroperasi selaras dengan hukum, nilai, dan prinsip syariat Islam. Kemudian secara esensial lembaga keuangan syariah itu memfasilitasi intermediasi keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali baik dalam berbagai skema kerjasama bisnis, pembiayaan produktif dan jasa non-riba. Ada satu filosofi tentang lembaga keuangan syariah, yaitu menegakkan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial, kemudian mendukung sektor real, serta membersihkan transaksi keuangan dari unsur eksploitatif. Kemudian selanjutnya dasar hukum lembaga keuangan syariah. Apa saja dasar hukum lembaga keuangan syariah? Yang pertama yaitu bersumber dari regulasi, kemudian landasan utama, dan juga ketenangan dan aplikasi praktis. Apa saja sumber hukum regulasi dari lembaga keuangan syariah itu? Tercakup dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pada PowerPoint itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan hadis riwayat Muslim, di mana pada aplikasi praktisnya yaitu menjelaskan bahwa pemberian legitimasi kebebasan berbisnis dan larangan keras mempraktikkan riba dalam segala bentuk. Kemudian dasar hukumnya bukan hanya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah saja, akan tetapi ada pada Fatwa DSN MUI, di mana mengatakan bahwa Fatwa Dewan Syariah Indonesia dalam aplikasi praktisnya menjelaskan bahwa interpretasi hukum harian yang menjadi setiap produk finansial memenuhi kepatuhan syariah. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian pada aplikasi praktisnya terdapat legislatif formal, pengawasan otonom, sektor kelembagaan, serta pelindungan hak hukum nasabah syariah. Kemudian pada Undang-Undang Reformasi itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, di mana pada aplikasi praktisnya mengatakan bahwa pengeluaran ekosistem keuangan syariah terintegrasi dan harmonisasi pengawasan di bawah otoritas jasa keuangan syariah. Kemudian apa saja sih prinsip operasional dari lembaga keuangan syariah itu sendiri? Di sini ada 3 prinsip yang diterapkan dalam operasional lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemudian prinsip kemitraan sejajar, dan juga pencegahan terhadap mudarat. Apa itu keadilan dan keseimbangan? Yaitu pembagian untung rugi secara adil, berlandaskan kontribusi modal, keahlian, serta risiko. Risiko masing-masing pihak melalui persetujuan nisbah di awal. Kemudian kemitraan sejajar. Kemitraan sejajar itu yaitu memposisikan nasabah dan lembaga keuangan sebagai mitra bisnis yang setara, kemudian tumbuh bersama melalui sinergi investasi real yang halal. Kemudian
Bagaimana pencegahan mudarat dari lembaga keuangan syariah itu sendiri dalam pelaksanaan operasionalnya, yaitu larangan absolut terhadap riba, larangan bunga, jaminan, maisir atau spekulasi judi, gharar dan sebagainya, dan investasi pada sektor non halal. Selanjutnya, klasifikasi lembaga. Apa saja klasifikasi lembaga keuangan syariah? Itu terdapat 2 lembaga. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, kemudian lembaga keuangan non-bank. Di mana lembaga keuangan bank itu meliputi struktur kelembagaan. Dalam hal ini meliputi bank umum syariah atau disingkat dengan BUS, kemudian unit usaha syariah, dan juga bank perekonomian rakyat. Kemudian apa saja fungsi operasional dari keseimbangan lembaga keuangan bank tersebut? Yang pertama yaitu menyediakan layanan clearing, kemudian lalu lintas pembayaran, dan juga penghimpunan dana giro atau deposito, serta pembiayaan komersial besar hingga menengah. Kemudian bagaimana dengan lembaga non-bank itu sendiri? Nah, di sini bisa dilihat struktur kelembagaannya yang terdiri dari asuransi syariah atau takaful, kemudian penggadaian syariah, pasar modal syariah, zakat wakaf atau yang disingkat dengan ziswat, dan baitul mal wal tamwil. Bagaimana Bu fungsi operasionalnya dari lembaga non-bank itu sendiri? Di sini bisa dilihat fokus pada diversifikasi proteksi risiko, di mana investasi pasar modal pembiayaan mikro inklusif, serta penyediaan asisten jaring pengaman sosial umat. Kemudian apa saja peran dan fungsi strategis dari lembaga keuangan syariah itu sendiri? Fungsi dan peran strategis dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, yang pertama fungsi intermediasi dan pemberdayaan sosial, di mana manajer investasi profesional atau lembaga keuangan syariah menyerap dana dari unit surplus lalu menyalurkan langsung ke dalam kegiatan usaha halal yang produktif di sektor real. Kemudian pendorongan inklusi keuangan itu seperti apa? Ini menyediakan akses permodalan bagi UMKM yang kerap tidak terjangkau oleh bank, kemudian bank konvensional melalui skema kemitraan bagi hasil yang adaptif. Kemudian fungsi baitul mal atau sosial. Di sini fungsinya yaitu mengelola dana ziswa, yaitu zakat infak sedekah secara produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan dan mengikis ketimpangan ekonomi. Sekian pemaparan materi dari Ibu pada hari ini. Kepada rekan-rekan mahasiswa semua, apabila dalam penyampaian ada yang belum dipahami atau ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dapatkah diberikan contoh penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam lembaga keuangan syariah? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Cindy. Next, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, sangat menarik sekali untuk kita bahas pada hari ini. Di sini Bu akan menjelaskan satu persatu bagaimana sih Bu keadilan dan keseimbangan itu sendiri. Nah, di sini sebelum kita membahas atau Ibu berikan contoh apa itu keadilan dan keseimbangan itu sendiri, kita akan memahami terlebih dahulu keadilan dan keseimbangan seperti apa yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri. Di sini pada pengertiannya itu pembagian untung rugi secara adil berlandaskan kontribusi modal, keahlian serta risiko masing-masing pihak melalui
sebagai contohnya begini, Cindy, tadi Cindy ya, Cindy ingin membuka sebuah usaha, contohkan yang sederhana saja ya. Cindy akan membuka sebuah usaha, misalnya konveksi, kemudian Cindy melakukan peminjaman atau ingin memperoleh modal dari sebuah perbankan, yaitu lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian para perbankan menanggapi dulu bagaimana pengajuan atau permohonan dari saudari Cindy. Lalu kemudian setelah terjadinya perundingan atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan, maka terjadilah sebuah keputusan, yaitu pemilihan akad. Akad dalam artian ini akad kerjasama untuk sistem bagi hasil. Karena di dalam bank syariah itu ada beberapa akad, mudharabah, musyarakah, dan murabahah dan lainnya. Akan tetapi untuk bagi hasil ini dia menggunakan dia termasuk ke dalam akad mudharabah. Nah, semisalnya bank syariah tersebut menyiapkan dana atau meminjamkan dana 100, dalam artian 100 juta lah ya, kepada saudari Cindy. Kemudian saudari Cindy menyepakati di awal tersebut dengan kesepakatan akad bagi hasil, dalam artian keuntungan dibagi antara pengelola dan pemilik modal. Siapa pengelola di sini? Yaitu saudari Cindy yang akan membuka usaha, sementara si pemilik modal adalah pihak perbankan. Bagaimana Bu aturan pembagian keuntungannya? Pembagian keuntungannya tersebut didapat 70%. Misalnya Cindy menyiapkan 100 juta nih, jadi 100 juta daripada keuntungan tersebut Cindy berhasil melakukan pinjaman, kemudian usaha Cindy berjalan dengan lancar, kemudian stabil, tidak ada kerugian dan sebagainya, maka kita umpamakan Cindy memperoleh hasil 100 juta. Nah, sesuai kesepakatan awal ada yang namanya akad. Akad apa? Akad kerjasama. Kerjasama seperti apa? Menyepakati untuk bagi hasil. Jadi bagi hasil yang didapat tersebut 70% atau 60% itu 70% untuk bank, kemudian berapa sisa dari 70%? 70 100 berapa? 30. Jadi sisa 30% tersebut untuk kita sebagai pengelola dana atau penyalur dana yang telah diberikan oleh pihak perbankan. Bagaimana Cindy? Bisa dipahami? Jadi pada konteks ini, kalau untuk bagi hasil, dia mengacu pada akad mudharabah. Mudharabah itu akad bagi hasil, di mana kita sebagai peminjam dana itu hanya mempunyai wewenang sebagai pengelola. Apabila terdapat keuntungan, itu kita kembali kepada perjanjian awal, yaitu bagi hasil, dengan catatan persentase disepakati di awal sebelum akad dimulai. Baik, sudah mengerti Cindy? Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kita lanjutkan kemitraan sejajar. Apa sih Bu kemitraan sejajar itu? Di sini kan bisa kita lihat memposisikan nasabah dan lembaga keuangan sebagai mitra bisnis yang sedang tumbuh bersama melalui sinergi investasi yang halal. Bagaimana Bu kemitraan sejajar itu bisa diposisikan sama? Nah, kembali lagi kita kepada tuntunan kemitraan sejajar. Sejajar itu berarti seimbang kan? Seimbang kan? Nah, seimbang dalam hal ini berarti Ibu ambil contoh kepada ini proses usaha juga. Di sini Bu bagi contoh dalam usaha investasi kerjasama dalam bentuk mengelola sebuah usaha perikanan atau pembudidayaan ikan. Di sini Ayunda, si Ayunda ini bisa dikatakan kemitraan saja apabila Ayunda ini sendiri juga mempunyai modal dari kalkulasi yang akan dipinjam. Misalnya Ayunda punya modal 40 juta katakanlah ya, berarti dia membutuhkan tambahan modal karena modal kurang, dianggap kurang membuka usaha perikanan tersebut, pembudidayaan
dibutuhkan untuk melakukan yang namanya peminjaman tambahan. Kemana Ayunda melakukan tersebut? Misalnya ke lembaga keuangan syariah, pergi ke perbankan syariah. Nah, kemudian Ayunda di sana posisinya bukan seperti yang pertama tadi, dia sebagai pengelola betul, tapi dia setara. Pihak bank memberikan pinjaman untuk mencukupi dari 40 juta menjadi 100 juta tersebut. Dari 40 juta ya, misalnya 40 untuk mencapai angka 100, otomatis dia masih kekurangan biaya berapa di sini? 60 juta ya. 60 juta kan? Nah, dia masih kekurangan biaya 60 juta. Kemudian pihak bank menyepakati dengan catatan dia kerjasamanya namanya kerjasama kemitraan. Apa itu kerjasama kemitraan? Antara posisi si pengelola dana dengan si pemilik dana itu sama. Tidak ada namanya debitur dan tidak ada namanya kreditur. Jadi sama-sama pengelola, sama-sama menjalankan usaha bersama. Ayunda sebagai pelaksana pengajuan dana untuk menjalankan usaha tersebut didampingi oleh pihak yang meminjamkan dana, baik itu seperti perbankan tersebut akan turun mendampingi seperti itu, bagaimana kelancaran usaha tersebut berjalan dengan lancarkah atau ada gangguan yang tak terduga di perjalanan proses usaha tersebut gitu lah. Kemudian bagaimana Bu untuk pembagian hasilnya? Ini kan capaian finish dari sebuah usaha itu kan, katakanlah usahanya untung nih, berjalan dengan lancar, semuanya maksimal, tidak ada terkendala dalam satu hal apapun gitu. Jadi memperolehlah keuntungan misalnya 100 juta ya, 100 juta. Di dalam kalkulasi 100 juta ini kita kembalikan tadi berapa Ayunda punya modal awal? 40 juta. Berarti sisa pemilik modalnya adalah lembaga keuangan saya. Berapa sisa modal yang dia kasih untuk mengelola usaha tersebut? 60 juta. Begitu juga pembagian keuntungannya. Jadi 60% untuk perbankan, 40% untuk si Ayunda sebagai pengelola, sekaligus posisinya sekali lagi sama-sama pengelola usaha, tidak ada pembeda antara debitur maupun kreditur. Kalau yang bagi hasil tadi itu ada pembedanya, si pemilik dan si pengelola gitu. Jadi begitulah kira-kira sekian. Kemudian bagaimana Ayunda bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Sekian pemaparan makalah pada hari ini. Lebih dan kurangnya kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.